Apakah di hatinya? Dia benar-benar lebih penting dari aku. Kamu ngapain? Akulah istri sah, Paman. Istri yang dinikahi secara resmi. Ini rumahku, kenapa saya harus pergi? Yang harus pergi adalah orang di bawah itu. Minggir. Kak Leng Yuan. Selama bertahun-tahun saya di luar negeri, menemui banyak dokter terkenal, mendalami ilmu kedokteran. Awalnya saya ingin kembali untuk mengobati kakimu. Tidak menyangka bahwa kakimu ternyata sudah sembuh. Iya. Kaki Paman sudah sembuh. Aku tidak membutuhkannya. Kamu adalah yang dulu di Mo Family. Kenapa tidak pernah melihatmu sebelumnya? Ying adalah istriku. Kamu tidak menghubungiku selama bertahun-tahun. Tidak mengenal juga sangat normal. Kalau tahu kakinya akan sembuh, saya tidak akan pergi ke luar negeri dulu. Ternyata membiarkan seorang orang desa mengambil kesempatan. Kakak Leng Yuan, apakah kamu sudah menikah? Maaf ya. Ini salahku tidak menjaga Luo Ying, mengganggu Ruxue, dan reuni dengan Leng Yuan. Omong kosong apa? Xiao Ying adalah cucu menantuku. Keluarga Mo kami. Dia mau pergi kemana saja. Ini kakek Mo, kakak Leng Yuan. Sebelumnya aku pergi tanpa pamit, membuat semua orang sedih. Namun, saya juga belajar ilmu kedokteran untuk kembali dan mengobati kakimu. Benarkah? Hari ini kamu juga sudah melihat ilmu kedokteran Sakura kecil saya tidak kalah denganmu. Saat itu, ketika saya berada di ambang kematian, juga dia yang menyelamatkanku. Oh, apakah Nona Luo Ying juga bisa ilmu pengobatan? Lalu sebelumnya, di universitas mana kamu belajar? Saya tidak belajar kedokteran di universitas. Saya belajar seni peran. Jika aku mengungkapkan identitasku, mungkin kamu akan ketakutan. HMPH. Tidak pernah belajar kedokteran. Berani-beraninya datang mengobati tuan besar. Apa? Xiao Ying, kamu bukan belajar kedokteran. Nona Luo, saya pikir kamu sama sekali tidak mengerti bidang kedokteran kami. Spesialisasi ini, kalau kamu tidak belajar 7 atau 8 tahun, kamu tidak akan bisa memasukinya. Kali ini, kamu kebetulan berhasil menyembuhkannya. Kakak Leng Yuan dan kakek Mo. Bagaimana dengan lain kali? Jika benar-benar berhasil menyembuhkan kakek, bisakah kamu bertanggung jawab? Begitu banyak dokter tidak bisa menyembuhkan kakiku, tapi Ying berhasil. Apakah belum bisa membuktikan keahliannya dalam pengobatan? Mendengar bahwa Nona Luo adalah orang desa, mungkin dia kebetulan tahu beberapa ramuan tradisional yang kasar dari desa. Hanya beruntung saja, periksa kesehatan seperti biasa, tetap harus cari dokter yang profesional. Oh iya, Luo Ying, gadis itu masih menggunakan obat tradisional untuk meracik obat untuk tuan. Ruxue, cepat lihat, apakah obat ini ada masalah? Nona Luo, apakah kamu benar-benar memberi obat ini kepada tuan tua? Obat ini saya racik dengan hati-hati. Apakah ada masalah? Apakah kamu punya surat perintah produksi? Apakah obatmu telah melewati uji klinis? Obatmu, apakah memenuhi standar steril? Cukup. Kamu meragukan obat Yingin. Lalu, apakah kamu punya obat yang lebih baik untuk mengobati kakek? Tentu saja. Kakek. Mulai sekarang, biar saya yang mengganti obat dan merawat kesehatan Anda. Ya, ini. Kaki Paman ada saya. Tidak butuh kamu. Kamu adalah dari keluarga Mo sebelumnya. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Ying adalah istriku. Kamu tidak menghubungiku selama bertahun-tahun. Tidak mengenalmu juga sangat wajar. Kalau aku tahu kakinya akan sembuh, aku tidak akan pergi ke luar negeri dulu. Tak disangka, seorang kampungan mengambil kesempatannya. Kakak Leng Yuan, apakah kamu sudah menikah? Maaf ya. Aku tidak menjaga Luo Ying, mempengaruhi Ruxue, dan mengganggu reuni Leng Yuan. Omong kosong apa ini? Xiao Ying adalah cucu menantuku. Keluarga Mo kami. Dia mau pergi kemanapun. Silakan. Ini. Kakek Mo. Kakak Leng Yuan. Membuat semua orang sedih. Namun, aku juga demi mempelajari ilmu pengobatan. Aku ingin kembali untuk mengobati kakimu. Benarkah? Hari ini kamu juga sudah melihat keahlian medis Xiao Ying di rumahku. Tidak kalah dari kamu. Dulu, saat aku berada di ambang kematian, dia juga yang menolongku, yang menyelamatkanku. Oh, Nona Luo Ying juga bisa ilmu pengobatan.
Lalu sebelumnya, di akademi mana kamu belajar? Aku tidak belajar kedokteran di universitas. Belajar seni peran, mengungkapkan identitasku. Takutnya nanti kamu bakal ketakutan setengah mati. HMPH. Belum pernah belajar ilmu pengobatan. Masih berani datang untuk mengobati tuan. Apa? Xiao Ying, kamu bukan belajar kedokteran. Nona Luo, saya ingin. Kamu sama sekali tidak mengerti bidang medis kami. Bidang ini. Jika kamu tidak belajar 7 atau 8 tahun, kamu tidak bisa memasukinya. Kali ini, kamu kebetulan berhasil menyembuhkan kakak Leng Yuan dan kakek Mo. Bagaimana dengan lain kali, jika kamu benar-benar membuat ayah sembuh dengan baik? Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Begitu banyak dokter tidak bisa menyembuhkan kakiku, tapi Ying Ying menyembuhkannya. Apakah itu tidak cukup membuktikan keahliannya dalam pengobatan? Mendengar bahwa Nona Luo adalah orang desa. Mungkin dia kebetulan tahu beberapa ramuan kasar dari desa. Hanya kebetulan beruntung. Berobat seperti biasa, masih harus mencari dokter profesional. Oh ya, Luo Ying. Gadis itu masih menggunakan obat tradisional desa untuk membuat obat untuk tuan besar. Luo Sue, cepat lihat, apakah obat ini ada masalah? Nona Luo, apakah Anda benar-benar memberikan benda ini kepada tuan besar? Obat ini saya racik dengan hati-hati. Apakah ada masalah? Apakah Anda memiliki instruksi produksi? Apakah Anda telah melewati uji klinis? Obatmu memenuhi standar steril, cukup. Kamu meragukan obat Yingin, lalu kamu punya obat yang lebih baik untuk mengobati kakek, tentu saja. Kakek, nanti biar saya yang ganti obat dan merawat tubuh Anda. Bagaimana? Ini. Kamu mau ganti obat kakek? Itu tidak bisa. Kalau tidak hati-hati, kondisi kakek bisa akan lebih buruk dari sebelumnya. Itu tidak perlu Anda khawatirkan, Nona Luo. Setidaknya, saya tidak akan memberi kakek produk-produk tanpa izin ini. Kakek, serahkan saja kepada saya dengan tenang. Tapi, Ying Ying memang menyelamatkan saya. Dan juga menyembuhkan saya. Leng Yuan. Ah ya, hanya membiarkan Ruxue mencoba saja. Ruxue, keahliannya di luar negeri, juga sangat terkenal. Mungkin saja, biar Bapak segera sembuh. Sakura kecil, bagaimana menurutmu? Kakek, lebih baik tanya diri sendiri. Kalau ingin mencoba, saya tidak keberatan. Kalau begitu, biarkan Ruxue mencobanya. Aku juga ingin cepat sembuh. Kakek, kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Kenapa tidak makan nasi, makan roti di sini? Apa urusanmu? Ying Ying, tidak senang. Kenapa aku tidak senang? Baik-baik saja. Kata-kata Su Ruxue, jangan dimasukkan ke hati. Tidak ada apa-apa di antara aku dan dia. Aduh. Kami punya perjodohan sejak kecil. Kakeknya Leng Yuan, juga kakekku. Belah belah belah. Perjodohan sejak kecil, itu adalah hal yang ditetapkan oleh orang dewasa sebelum lahir. Ini tidak dihitung. Aku sudah berpikir bagaimana akan putus denganmu. Kenapa aku harus bicara denganmu? Suruo Sue, aku benar-benar tidak ada apa-apa dengannya. Hanya saja, tetangga waktu kecil, hanya pernah bertemu beberapa kali. HMPH, aku ingin putus denganmu. Aku benar-benar tidak ada apa-apa dengan dia, dan lebih tidak mungkin putus denganmu. Putus. Aku tidak pernah bilang ingin putus denganmu. Aku sedang menonton video. Tapi di hatimu, kamu benar-benar berpikir begitu. Benar, kan? Hari ini kakek tidak percaya padamu. Kamu sangat sedih, kan? Mana ada? Bukankah dia yang ingin buru-buru menyelamatkan kakek? Berikutnya adalah kamu. Kamu masih. Kenapa hari ini kamu ikut aku pulang? Ah. Kamu tinggal saja di sana. Biarkan dia mengobati kakimu. Kalian berdua begitu mesra. Seperti pasangan yang harmonis. Obat yang kuberikan padamu, menurutku sebaiknya jangan diminum, agar tidak meracunimu. Cemburu ya, aku bahkan minum kecap. Aku cemburu padanya. Benar-benar, baik, baik, baik. Menyentuh pun tidak boleh. Kamu masih bilang tidak marah.
Pergilah sentuh itu. Saudari Su Ruxue, kalian berdua sangat cocok. Teman masa kecil. Oh, kamu masih seperti matahari kecil. Menerangi dia. Lalu saat kalian berdua bersama, saya belum lahir. Aduh, menyebalkan. Ada apa? Apakah ada yang tidak enak badan? Saya kasih tahu, meskipun kakimu baru saja sembuh, tapi sekarang tubuh masih sangat lemah. Perlu perawatan yang baik. Baik. Maka mulai sekarang setiap hari, aku akan minum obatmu tepat waktu. Produk-produk tidak berlabelku itu, kamu berani meminumnya. Tidak takut aku meracuni kamu. Racun kamu sampai mati. Mewarisi harta kamu. Baik. Kalau begitu semua untuk kamu. Suruo Sue yang dipilih kakek. Itu urusan kakek. Aku hanya percaya pada Ying Ying dari keluargaku. Kalau begitu hari ini, masih bermain mata dengannya. Aku mengaku. Hari ini bertatapan dengannya selama 3 detik. Itu benar-benar salahku. Tapi aku benar-benar tidak ada apa-apa dengannya. Itu baru lumayan. Jangan sampai terjadi lagi. Aku akan meracunimu. Terserah kamu. Paman. Nyaman. Ibu. Kenapa wajahmu merah sekali? Aku tidak melihat apa-apa. Kalian sedang perawatan ya? Ah, iya. Bagaimana dengan kedua kaki paman? Sudah lama tidak digunakan. Sekarang perlu diberi perawatan setiap hari, agar ototnya bisa beradaptasi. Terima kasih banyak, Sakura. Aku benar-benar tidak menyangka, selama hidupku, masih bisa melihat Leng Yuan berdiri lagi. Bu, kamu lupa. Kupikir setelah ada Xiao Ying, alergimu terhadap wanita akan sembuh. Sakura. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa sangat terpikirkan? Aku khawatir tentang kakek. Aku tidak tahu apakah mengganti obat di tengah jalan. Bagaimana kondisi penyakit kakek sekarang? Ayah sudah tidur. Kalian bisa menjenguk ayah besok saja. Nanti kalau ayah bangun, kamu bilang padanya, obat yang diberikan Xiao Ying sangat baik. Bilang jangan diganti. Kakek sudah minum obat yang saya berikan padanya. Ruxue sangat ahli dalam pengobatan. Ayah setelah minum obat itu, kesehatan mentalnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aduh, untung sudah berhenti. Produk 3 tanpa loying. Kalau tidak, bisa-bisa makan sampai mati tanpa tahu. Bibi besar. Itu dari zaman dahulu, resep yang diwariskan turun-temurun. Bagaimana bisa dibilang produk ilegal? Apakah itu produk ilegal? Bukan kau yang menentukan. Ruxue sudah berjanji pada ayah. Dalam 3 hari, ayah akan sembuh total. Dan kembali sehat. Efeknya begitu bagus, tapi obat itu untuk ayah. Takutnya agak terlalu kuat. Nanti setelah kakek bangun, aku akan periksa nadinya lagi. Apa maksudmu? Tubuh ayah sudah membaik. Apalagi yang perlu dilihat? Tidak mungkin. Keterampilan tidak sebanding sehingga jadi iri. Apa maksudnya keterampilan tidak sebanding sehingga jadi iri? Sakura juga melakukannya demi ayah. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Begitu. Nyonya, jika kalian ingin bertengkar, lakukan di tempat lain. Pak Tua sudah dibangunkan oleh kalian. Berisik, bukan aku yang berisik. Mereka yang mau ganti obat untuk ayah. Nona Luo, saya memiliki pendidikan formal. Obat yang saya gunakan untuk kakek cepat memberi efek. Kenapa kamu ikut campur? Nona Su, aku belum mengejarmu karena mengganti obat yang aku berikan untuk kakek. Sekarang aku khawatir tentang kakek. Aku bahkan tidak bisa bertanya. Jangan-jangan kamu memberikan obat keras yang tidak bisa dilihat orang. Luo Ying, jangan asal bicara. Nyonya muda, Tuan bilang. Obat Nona Su sangat baik. Dia sementara tidak perlu diperiksa. Silakan kembali. Dengar tidak? Cepat kembali. Tapi, Nona Su, saya berharap kamu benar-benar ingin menyembuhkan Tuan Besar dan bukan untuk bersaing denganku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. HMPH.
Lalu apa yang kamu katakan? Kalau obatnya tidak berhasil, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jika terjadi sesuatu, maka Su Ruxue pasti memberi kakek obat yang kuat, yang dapat bekerja dalam waktu singkat. Ini. Ruxue telah belajar kedokteran di luar negeri. Pasti dia punya kemampuan sejati. Nyonya muda, tidak baik. Tuan tua terkena masalah. Tolong cepat selamatkan dia. Cepat. Ayah, bagaimana keadaanmu? Sakura, kamu datang. Di mana Wei Zong? Wei Zong selalu ikut campur, merawat Nona Su. Dia dikirim ke rumah sakit untuk berjaga. Bodoh. Saya sudah mengajarkan cara pertolongan pertama kepada Wei Zong. Ada apa? Dia bisa langsung mengobati kakek. Dan dia selalu merebut pekerjaan dokter utama. Jika dia di sini, bagaimana saya bisa mengobati? Saya pikir kamu tidak berani membiarkannya tahu. Obat apa yang kamu berikan? Kamu. Sudah saatnya seperti ini. Bisakah kamu menyelamatkan orang dulu? Apa gunanya bertengkar di sini? Menurutku, ini adalah obatmu sebelumnya, yang meninggalkan efek samping. Obat Nona Su, baru tidak akan ada masalah. Kamu berani makan tidak? Sejujurnya memberitahu kalian, hari ini, jika Su Ruxue tidak memberitahuku apa obat yang dia pakai, penyakit ini tidak bisa saya obati. HMPH kamu jangan berpura-pura misterius di sini. Kakek hanya makan makanan yang bertentangan dengan obat yang saya berikan. Kalian tidak dibutuhkan di sini. Saya bisa merawat tubuh kakek. Kamu hanya perlu memberitahu Ying obat apa yang kamu gunakan. Yang lainnya tidak perlu kamu urus. Asal kamu beri aku cukup waktu, aku bisa menyembuhkan Tuan Besar. Aduh, Tuan Besar pingsan. Ini bukan tempatmu pamer kemampuan. Nyawa Tuan Besar tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Obat itu sebenarnya apa? Obat yang saya berikan. Kamu ternyata memberi begitu banyak obat, dan semua obatnya sama. Kamu gila ya? Tubuhnya, bagaimana bisa dia menanggungnya? Kamu bicara omong kosong. Obat-obatan yang saya berikan, semuanya bermanfaat. Diamlah. Sakura kecil. Kamu bisa menyembuhkan Tuan Besar. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan. Baiklah. Selanjutnya, kita akan membicarakan hal tentang Nona Su. Kamu pikir, dengan memberi Tuan beberapa obat, dia bisa bangun? Kamu jangan mempermainkan kami lagi. Kalau aku bilang dalam 10 detik, orang tua itu akan bangun. Kamu percaya tidak? Dalam 10 detik, kamu pikir kamu dewa atau apa? Mari kita bertaruh. Dalam 7 detik, jika kakek tidak bangun, aku akan menerima hukuman darimu. Tapi jika kakek bangun, mulai sekarang, kamu harus keluar dari bidang medis, dan minta maaf kepadaku di depan umum. Tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Mo selamanya. Baiklah. Tetapi jika ayah tidak bangun, maka kamu tidak hanya harus meminta maaf padaku, tetapi juga tidak boleh pernah masuk ke keluarga Mo lagi. Dan, kamu juga harus bercerai dengan Kak Leng Yuan. Baik. Kamu kalah, segera minta maaf padaku. Dan meninggalkan keluarga Luo. Xiaoying. Bagus sekali, kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Ayah, minumlah sedikit air. Saya tidak mau minum. Awalnya kamu yang bilang bahwa keterampilan medis Su Ruxue hebat. Sangat merekomendasikannya padaku. Hampir membuatku mati. Aku juga melakukannya untukmu. Xiaoying, ya. Kakek seharusnya tidak meragukanmu. Bisakah kamu memaafkan kakek? Tidak apa-apa, Kek. Sebenarnya hanya perlu istirahat di tempat tidur selama 3 bulan. Kemudian minum obat tepat waktu. Jangan sembarangan mengganti obat lagi. Dia cuma dokter desa.
Bagaimana dia bisa menyembuhkan kakek? Semua ini hanya kebetulan saja. Baiklah. Sia-sia dulu aku percaya padamu. Tak disangka. Kau hampir membunuh orang tua itu. Kasihan aku yang dengan sepenuh hati ingin menyelamatkan Tuan. Tapi malah jadi orang yang serba salah. Dulu, ketika Luo Ying ingin menukar obat untuk Tuan, yang pertama tidak setuju adalah kamu. Kamu kalah. Penuhilah taruhanmu, meminta maaf. Maaf. Lagi apa? Aku kalah keterampilan. Mulai sekarang, aku tidak akan terjun ke bidang kedokteran lagi. Dan juga tidak akan menginjakkan kaki di rumahmu. Keluarga Su kalian, keluargamu kami, tidak bisa berhubungan lagi. Jangan, kakek, Xiao Ying. Kakek. 20% saham keluargamu akan diberikan padamu. Kedepannya, semua saham MOS. Kalian jangan harap mendapatkan sepeser pun. Ayah. Selama ini, meskipun aku tidak punya prestasi, aku sudah berusaha keras. Aku hanya salah memilih dokter. Tapi, aku juga demi kebaikanmu. Pergi. Kenapa kamu bohong padaku? Ini semua salahmu membuat kami begini. Kenapa kamu tidak mati saja? Apa kamu gila? Kamu yang menyuruhku kembali dari luar negeri untuk merusak hubungan mereka berdua. Sekarang kamu datang menyalahkanku. Cukup. Orang. Bawa nih. Pertama ke Myanmar Utara. Tidak boleh kembali selama 10 tahun. Adapun Su Ruxue, kirim kembali ke keluarga Su. Mulai sekarang, tidak boleh melangkah ke rumahmu. Kamu bilang ingin makan. Inilah. Coba kamu rasakan. Sangat enak. Hei Nyonya, Tuan Qi tidak makan ini. Apalagi yang berbau busuk ini. Bagaimana? Enak atau tidak? Asalkan kamu yang pesan, aku suka. Rasain deh, pantas makan makanan anjing. Makan cemilan malam bersama Om. Rasanya enak sekali. Sangat senang. Asalkan kamu senang, aku juga senang. Oh ya, saya ke toilet sebentar. Tunggu sebentar ya. Mau coba sedikit? Tidak. Kenapa kamu datang? Ada apa? Di dark web aku dapat pesanan dari ayahmu. Dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Tanpa membunuh 10 orang. Yang termurah. Biarkan kita menyelamatkan Luo Xingxing. Bisa tidak? Xiao Ying, anggap saja papa memohon padamu. Tolong bantu ya. Xinxin sudah dibawa oleh Pak Wang selama 3 hari. Apakah dia akan tersiksa sampai mati? Luo Qingsan. Pernahkah kau berpikir, jika aku yang pergi, apakah aku akan selamat? Dia hanya pergi selama 3 hari, sedangkan aku akan pergi seumur hidup. Saya akan batalkan pesanan ini. Tunggu. Kenapa tidak terima? Bukan hanya terima, saya akan terima sendiri. Kenapa tidak terima? Bukan hanya terima, saya akan terima sendiri. Ah. Bos, kalau kamu masuk sekolah, Mu Xian itu anak, bukannya bisa terus mengawasimu. Perlu nggak kalau kita kirim beberapa orang untuk melindungimu? Bagaimanapun dia itu, pembunuh peringkat 2. Aduh. Pertama, aku takut padanya. Selain itu, dengan penampilan ini, dia juga tidak akan mengenaliku. Anak itu sangat licik. Ini tidak baik. Diam. Sudah diputuskan. Ah, ayo pergi. Ya. Kenapa di toilet lama sekali? Teh susunya sudah kubelikan. Terima kasih. Aduh, namanya juga perempuan. Bercermin dulu. Lalu kita mau ngapain? Aku ingin jalan-jalan. Apa serunya jalan-jalan? Serunya berkencan. Tuan Qi. Benar. Kita bisa makan camilan bersama. Berkencan bersama. Misalnya lagi.
Saya bisa memilihkan pakaian untukmu. Wah, hebat sekali Tuan Qi. Sejak Nyonya datang, senyuman di wajah Anda juga semakin banyak. Wah, yang ini bagus. Suamiku memakai ini. Pasti sangat tampan. Berapa harga ini? Ini adalah jas edisi terbatas. Siapa yang mengizinkan kamu menyentuhnya? Toko baju ini terbuka untuk pelanggan. Baju digantung di sini. Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Lagi pula, tidak boleh dilihat, tidak boleh dicoba. Bagaimana pelanggan bisa membeli ini? Kami siap melayani pelanggan dengan senang hati. Namun, baju ini hanya dijual kepada yang mampu membelinya. Ini edisi terbatas dunia. Hanya ada satu. Minggu lalu sudah ditentukan oleh tunangan tuanmu. Sudah. Yaitu, apa hakmu menyentuh pakaian tuanmu? Mo Leng Yuan. Bagaimana aku tidak tahu suamiku punya seorang tunangan ya? Tidak mungkin, aku tidak salah dengar, kan? TINS. Mahasiswa miskin ini berani mengatakan bahwa dia adalah istri tuanmu. Tunangan tuanmu sedang mencoba baju sekarang. Kamu berani berpura-pura di depan orang aslinya. Jika kamu pintar, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, nanti Nona Su akan. Kalau kamu keluar, kamu akan tamat. Cepat pergi dari sini. Berhenti. Tuan Qi. Kapan properti keluargamu tidak bisa dimasuki oleh nyonyamu? Paman, mereka menggangguku. Tamu yang terhormat ini, istri tuanmu, sedang mencoba pakaian di dalam. Ini hanya penipu. Abaikan saja dia. Mari ke sini. Saya akan menunjukkan pakaian kepada Anda. Tuanmu, sejak kapan Anda punya tunangan? Istri. Orang lain bilang apa, kamu langsung percaya. Yakin. Tentu saja, seumur hidupku, hanya kamu istriku satu-satunya. Mana ada tunangan, kalian berdua dipecat. Kamu siapa? Penipu? Lucu sekali. Siapa yang tidak tahu tuanmu? Dia kan seorang gay. Apa yang kamu pura-pura? Benar. Seorang yang sepenting tuanmu, tokoh besar, mana mungkin keluar berbelanja sendiri. Menipu dengan mencolok, bahkan tidak berpura-pura sedikit pun. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan mengganggu nyonyamu kami. Mencoba pakaian. Diam. Kalian tahu sedang berbicara dengan siapa? Kalian ribut di luar? Kenapa? Ayo bungkuskan ini untukku. Nona Su, akhirnya Anda datang. Baru saja ada seorang mahasiswi mengaku sebagai istri tuanmu dan bilang Anda adalah penipu. Ya. Segera usir mereka keluar agar tidak mencemari tempat kami. Suruo Sue, ini kamu ya? Kamu masih berani berpura-pura sebagai tunangan paman. Aku tidak beli, tidak beli. Nona Su, apa yang Anda lakukan? Anda memegang kartu keluargamu untuk memesan setelan terbatas ini. Setelan terbatas ini. Anda benar-benar, nih, Mo sejati. Anda takut pada mereka kenapa? Diamlah, jangan ngomong sembarangan. Kartu keluargamu. Surukswe, kelihatannya waktu kamu di keluargamu, kamu banyak mendapat keuntungan. Pakaian ini ingin kamu beli untuk siapa? Tidak ada. Kartu ini dulu diberikan saat mengobati tuan besar. Nih, besar yang memberikannya. Pakaian ini awalnya dibeli untuk diberikan kepada Anda. Tetapi mereka salah mengira saya sebagai nyonyamu. Selesai. Benar-benar telah menyinggung tuanmu. Omong kosong. Kamu yang memberitahuku. Kamu adalah nyonyamu. Kalau tidak, jas yang dibuat khusus untuk tuanmu ini tidak mungkin bisa dijual kepadamu. Kamu hampir membunuh kakekku. Sekarang kamu berpura-pura menjadi keluargamu untuk menipu orang. Hari ini Yinyin juga menderita ketidakadilan. Surukswe, tampaknya keluarga Su kalian tidak ingin ada lagi, bukan? Bukan begitu, kakak Leng Yuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Demi kita yang sejak kecil, demi persahabatan kita yang tumbuh bersama. Tolong lepaskan keluarga Su. Siapa yang tumbuh besar bersamamu? Dulu ketika kau melihat paman terluka kakinya, kau ingin membatalkan perjodohan, lari ke luar negeri. Sekarang paman jadi orang terkaya di dunia. Kau ingin kembali meraih kekuasaan. Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Sangat terkejut.
Aku tahu banyak hal. Ingin menjatuhkan keluarga Su. Tidak perlu sampai paman turun tangan. Aku tahu. Hanya dengan penggelapan pajak saja bisa menghancurkan kalian. Mati tanpa tempat pemakaman. Saya bersedia pergi ke luar negeri, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kumohon padamu. Biarkan keluarga Su pergi. Jika kamu bisa berkata dan menepati, maka keluarga Su tentunya akan aman dan tentram. Pak Mo, begini, saya tidak tahu. Itu dia. Bukan urusan saya. Pak Mo, maaf, kami tidak mengenali orang yang bijaksana. Jangan pecat saya. Kalian berdua sudah dipecat. Cheng Xiao, beritahukan. Kedua orang ini dilarang bekerja di seluruh industri. Sedangkan toko ini berikan kepada Ying Ying sebagai hadiah pembukaan sekolah. Nyonya muda, teh susunya. Ying Ying, sekolahmu jauh dari rumah. Aku sudah mengatur seorang pengawal untukmu. Mulai sekarang, dia akan mengantarmu ke sekolah setiap hari. Terima kasih, Paman. Paman memang yang terbaik. Aku mau buang sampah sebentar. Terima kasih, Paman. Paman memang yang terbaik. Kamu perlu dihajar, ya, bos. Kamu terlalu berlebihan. Aku sudah tidak tahan lagi. Pergi. Menyuruhku pergi? Tidak ada cinta lagi. Tidak ada cinta lagi. Percaya tidak, aku akan menghajarmu. Ayo pergi. Sampai jumpa. Siapa dia? Seorang teman. Sedekat itu? Tidak terlalu dekat. Hanya kebetulan bertemu. Saling menyapa. Kau pikir aku buta? Kenapa sembunyi? Paman, cubitanmu sakit sekali. Aku benar-benar tidak ada apa-apa dengan dia. Berikan padaku. Aku tidak suka kamu terlalu dekat dengan pria lain. Moleng Yuan, apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Kalau kamu tidak ada apa-apa, kenapa begitu tegang? Aku sudah bilang, aku dan dia hanya teman. Kamu masih begitu terhadapku. Dulu saat kita sepakat menikah, kamu tidak akan campur tangan. Cerai, aku mau cerai. Bercerai. Supaya bisa bersama pria liar itu. Benar begitu? Luo Ying, kamu hanya milikku. Moleng Yuan, kamu benar-benar gila. Bercerai, harus bercerai. Luo Ying, jangan ikuti aku. Tujuh. Kenapa kamu hapus aku, bos? Apakah kakak ipar tadi salah paham? Bos, apakah kamu mendengarkan? Ini saya, Moleng Yuan. Oh, ternyata kakak ipar. Halo kakak ipar. Jangan salah paham ya. Saya cuma anak buah bos. Bos sebelumnya memujimu loh. Katanya kamu yang paling memanjakannya. Orang yang paling baik padanya. Dia benar-benar bilang begitu. Iya. Kalian kenal bagaimana? Ini. Aku sepertinya salah paham tentang dia. Sekarang dia ingin bercerai denganku. Ini tidak bisa. Katakan. Mungkin waktu itu anak pertama kami berumur 7 tahun. Dia dan banyak anak kecil. Semuanya diculik. Mereka ingin menjual organ tubuh. Bos besar yang menyelamatkan semua orang. Termasuk aku juga. Bos besar adalah penyelamat hidupku. Jangan salah paham. Jangan sampai salah paham. Maaf Yingin. Tuan Qi. Nyonya muda itu pergi sendirian. Saya sudah mengirim orang untuk mengantarnya. Aman, jangan khawatir. Cheng Xiao. Bersama dengan orang seperti saya, apakah sangat menakutkan? Apakah aku baru saja kambuh lagi? Nah, ini baru anak yang baik. Kalau kamu masih mau kabur, aku akan menyuruh orang menggunakan rantai anjing untuk mengikatmu lagi. Aku tidak akan kabur lagi. Aku pasti akan membuat Pak Wang puas. Baik,
Ini baru anak yang baik. Sebenarnya, hari ini saya bilang akan memintamu tampil di depan umum. Tapi karena kamu begitu patuh, kita masuk ke dalam. Ya, hahaha. Pak Wang, Anda benar-benar baik. Kamu siapa? Orang apa? Luo Xinxin, kamu tidak ingat aku? Bukankah kamu bilang bos Wang kasar dan brutal? Dan ingin mengirimku untuk membunuhnya? Aku bilang belakangan ini, kamu sangat patuh. Ah, ternyata cari orang untuk membunuhku ya. Kamu ngomong apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bos Wang jangan percaya padanya. Xinxin benar-benar tulus padamu. Oh, aku tahu. Kamu pura-pura tidak mengenal saya. Takut saya tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, saya sangat hebat. Hahaha. Kamu bilang mulut Pak Wang bau. Saya akan memukul mulutnya sampai rusak untukmu. Saya hebat, kan? Ah, kalau hari ini aku tidak membunuhmu, namaku akan kutulis terbalik. Tidak, aku tidak. Percayalah padaku, Pak Wang. Aku tidak. Lepaskan aku. Tolong, diam. Bukankah kamu bilang kamu datang? Apakah kamu akan menyelamatkanku? Cepatlah menyelamatkanku. Aku hampir mati. Sebelumnya kamu tidak mengakui aku. Aku juga takut membuat kesalahan bisnis. Karena sekarang kamu mengakui aku. Baiklah, aku akan membantumu balas dendam. Sejujurnya, aku diutus oleh ayahmu dengan bayaran tinggi. Terlihat jelas dia sangat mencintaimu. Jika kamu tidak datang hari ini, uang keluarga Wang akan menjadi milikku. Semua kekacauan hari ini, kamu harus menyelamatkanku keluar. Kalau tidak aku pasti mati. Kamu adalah pembunuh bayaran yang disewa, bukan? Ah, ayo. Lakukan transaksi dengan saya. 20 juta. Tinggalkan wanita ini untuk saya. Keluarga Luo sudah tidak punya uang, kan? Harga ini sudah naik 10 kali lipat lebih, kan? Kamu cukup paham. Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat keluarkan aku. Bukannya kamu bisa memanjat tembok. Selain itu, kamu sudah menerima uang dari keluarga Luo. Bukankah kalian pembunuh bayaran? Paling mementingkan reputasi. Maaf, hari ini saya sedang buruk. Saya tidak ingin berbicara tentang reputasi. Pak Wang, selesai. Hahaha. Hari ini saya akan memberikan hadiah yang bagus untukmu. Haha. Tidak. Bukankah kalian di dark web paling menjunjung tinggi integritas? Kamu bisa dipecat kalau begini. Siapa yang akan memecat bos? Apa? Hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih atas jamuannya. Bye. Bos Wang, lepaskan saya. Kumohon lepaskan saya. Hahaha. Tidak bisa, sudah melampiaskan tapi masih marah. Kalau tidak kembali lagi, pukul Luo Xinxin sekali lagi. Aku sangat marah. Padahal aku sudah mengobatinya. Ternyata dia memperlakukan aku seperti ini. Aku akan memblokirnya. Besok aku akan cerai. Dia juga merebut handphoneku. Memang tidak ada pria yang baik. Bayangan malam. Akhirnya aku menemukanmu. Tak disangka sekarang kamu bahkan menerima pekerjaan murahan dari keluarga Wang. Laki-laki memang tak ada yang baik. Lihat saja hari ini aku akan menghajarmu sampai kamu minta ampun. Ye Ying, kenapa kamu memarahiku? Bukankah kamu selalu ingin berkelahi denganku? Ayo, berkelahi. Jika kamu kalah, kamu harus ke dark web, bekerja untukku. Jangan ganggu aku lagi. Bye. Kalau kamu kalah, kamu harus memanggilku kakak besar. Dan secara terbuka di daftar pembunuh. Aku yang jadi nomor 1. Ayo. Halo, Kak Cheng. Apa?
Tuan Qi, ada masalah. Ikuti anak buah Nyonya Muda dan kehilangan jejak Nyonya Muda. Tidak bisa menjemputnya, tidak bisa mengikuti seseorang. Cari dia. Jika sesuatu terjadi pada Ying Ying, saya akan bertanggung jawab pada kalian. Benar, Tuan Ketujuh. Tempat terakhir Nyonya Muda menghilang adalah di rumah keluarga Wang. Namun, sudah mencari di seluruh penjuru, tetap tidak ditemukan. Malah melihat ada dua pria sedang bertarung. Pergi ke rumah keluarga Wang. Bagaimana, pembunuh peringkat kedua? Terima atau tidak, jangan main tangan. Ingat besok lapor ke Darknet. Sekalian tanda tangan kontrak karyawan. Hei. Tapi bertarung denganmu tetap seru. Lagi pula jarang ada yang bisa mengalahkanku. 5 jurus lagi. Menyerah. Pemuda itu. Kenapa terlihat begitu mirip dengan Luo Ying? Paman Qi, saya rasa Anda terlalu banyak memikirkan Nyonya Muda. Di mana Sakura? Bicara, aku. Tuan Mo, saya benar-benar tidak tahu. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, Anda bisa bertanya. Jangan banyak bicara. Nyonya Muda terakhir kali ada di kalian. Keluarga Wang yang menghilang ini. Berikan kamu 30 detik. Kalau tidak, aku tidak bisa menahan pistol ini. Bukan, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Mo, kamu bicara lagi. Aku sudah punya Luo Xinxin. Aku. Bagaimana mungkin aku masih memikirkan Nyonya Mo? Bukankah ini cari mati? Butler Tuan Qi menelepon dan berkata, Nyonya sudah sampai di rumah. Apa? Ayo. Pak Mo. Pelan-pelan. Kamu. Kemana saja? Kamu keluar sendiri larut malam. Itu berbahaya. Ada apa? Kamu ngapain ngurusin aku main ponsel? Bahkan ini pun kamu urusin. Maaf. Hari ini aku yang salah. Aku tidak seharusnya bersikap seperti ini. Kamu tidak perlu minta maaf kepadaku. Aku yang harus minta maaf kepadamu. Aku adalah milikmu. Aku tidak bisa punya pemikiran sendiri. Tidak bisa punya teman sendiri. Ying Lo, kamu pukul aku, marahi aku, terserah, jangan tinggalkan aku, jangan cuekin aku, oke, pergi. Kamu mau apa? Di sini, pukul aku di sini, pukul aku, asalkan kamu lega, bagaimanapun juga tidak apa-apa, jangan tinggalkan aku, ya, aduh, gila. Kalau kamu mau memukulku, kalau masih tidak puas, pakai ini saja, pakai ini untuk menusukku. Oke, kamu gila. Tanganku tidak dibalut. Mau cacat ya? Lepaskan. Ying Lo, kamu bisa memaafkanku? Aku akan mendengarkanmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meragukanmu. Aku. Ying Lo. Aku tahu aku salah. Maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan hal-hal yang mengabaikan perasaanmu. Sebenarnya, aku adalah orang yang sangat sensitif dan rendah diri. Namun, bagiku, kamu sangat penting. Aku tidak ingin tanpamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jadi aku begini. Maaf. Aku terlalu egois. Lalu sekarang, kamu masih mau pergi? Tidak jadi pergi.
Aku beritahu kamu, walaupun kamu sudah menikah dengan paman kecilku, tapi aku tetap tidak akan memanggilmu bibi. Sebaiknya kamu jangan berbuat jahat pada keluargamu. Apa yang kau rencanakan? Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Oh, hanya kamu yang meminta hadiah dari saya, betul tidak? Mata duitan. Kalau bukan karena paman kecil saya memberi saya 1 miliar untuk melindungi kamu, aku tidak akan peduli. Wah, hebat. Mo Xian diam-diam mengambil pekerjaan pribadi dari Mo Leng Yuan di dark web. Gajinya harus dipotong. Aku tidak butuh perlindunganmu. Terima kasih. Itulah dia. Hei, gadis kecil. Kamu terlihat cantik sekali. Bagaimana kalau malam ini tidur dengan aku? Setelah tidur sebentar, aku akan melepaskanmu. Kalian adalah preman yang dikirim oleh Luo Xinxin, kan? Bagaimana kamu tahu? Sepertinya pukulan terakhir kali terlalu ringan. Kali ini aku meremehkanmu. Kali ini kamu tidak bisa lari. Seperti kalian, centeng rendahan. Hanya Luo Xinxin yang bisa menyewa. Bagaimana, bibi kecil? Butuh bantuanku? Kalau kamu minta, aku akan bantu. Seperti mereka, centeng rendahan. Tidak pantas bagiku turun tangan. Bukankah kamu sudah terima uang dari paman? Jadi kamu pergi saja. Kerja yang benar ya. Bibi kecil, perlu bantuanku tidak? Sudah ku bilang, aku tidak butuh perlindunganmu. Bibi kecil, ilmu bela dirimu belajar dari siapa? Kenapa terlihat begitu familiar? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Bukankah kamu bilang aku tidak pantas untuk paman, tidak mengakuiku sebagai bibi kecil? Pantas, sangat pantas. Tentu saja aku harus mengakuinya. Apakah kamu punya waktu untuk mengajarku beberapa trik? Hei, bibi kecil. Aku tidak menerima murid. Baiklah, besok malam kamu tampil di acara malam penyambutan. Paman kecilku ingin menjemputmu, takutnya kemalaman. Tidak tenang kalau aku tidak mengantarmu pulang. Lihat tangan karatemu tadi. Perlu aku lindungi? Aduh, paman kecilku merindukanmu. Sejak kamu bertengkar dengannya, aku tidak pernah melihat wajah yang ramah. Nanti kita bicarakan lagi. Kenapa pergi lagi? Ya ampun, aku tidak menyangka seorang mahasiswa baru bisa memainkan lagu yang begitu rumit. Sepertinya kemampuan Luo Xinxin tidak bisa diremehkan. Sungguh luar biasa. Luo Xinxin sangat hebat. Dia bisa membuat Tuan Wang mengizinkannya bersekolah. Dan aku dengar, hari ini kita mengundang penyanyi yang sangat berbakat, Pei Jiang, datang ke sini untuk seleksi bakat baru dan kolaborasi single. Menurutku, Xinxin, kamu yang terbaik. Tidak juga, kemampuanku biasa saja. Ya biasa saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin adikku sepanjang waktu memakai earphone? Mainnya jelek. Tidak boleh orang pakai earphone. Jelek. Kamu mengerti musik tidak? Menurutku kamu hanya iri. Luo Xinxin baru saja kembali dari desa. Takutnya bahkan tidak bisa mengenali notasi musik. Benar. Kalau kamu bisa, kamu lakukan saja. Kenapa aku harus melakukannya? Dia bermainnya jelek. Sebagai penonton, aku belum bisa bicara. Adik, kamu harus naik. Kamu lupa, kamu juga sudah menyiapkan lagu untuk dimainkan. Semua. Selanjutnya mari kita mempersilakan Lo Ying naik ke panggung. Bibi, aku ingat kamu tidak mendaftar. Dia sengaja ingin mempermalukanmu. Ternyata Luo Ying juga ingin naik panggung. Itu pasti karena terpesona oleh keahlian piano Luo Xinxin. Jadi dia menjadi takut. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut Luo Ying naik ke panggung. Hei, tante kecil, jangan pergi. Kalau kamu mempermalukan diri sendiri tidak masalah. Tapi mempermalukan keluargamu adalah masalah besar. Siapa bilang aku akan mempermalukan? Aduh, kakak tahu, kamu suka Yao Qiang menonjol. Tapi kamu sejak kecil tidak bisa bermain alat musik. Saat kamu ingin bermain musik, jangan sampai penonton mengira itu lokasi pembongkaran.
Sepertinya tadi malam Bos Huang memukulmu terlalu ringan ya. Kamu ngomong apa sih? Rokmu tidak cukup panjang. Lukanya terlihat benar-benar jelek sekali. Luo Ying. Aku biarkan kamu puas diri sebentar. Sebentar lagi aku akan membuatmu malu di atas panggung dan mati di sini. Yo yo yo, orang kampung mau naik panggung. Lihat dia. Gitar saja tidak bisa dipegang. Haha. Nanti, lihat orang kampung ini mempermalukan diri di atas panggung. Bahkan posisinya saja tidak benar. Masih berani iri pada kakaknya. Lihat saja bagaimana dia turun nanti. Orang ini bahkan tidak bisa memegang busur dengan stabil. Jangan lihat lagi. Pilih saja Luo Xinxin. Kamu masih punya jadwal berikutnya. Itu belum tentu. Lihat posisinya. Meskipun kidal, namun posisinya adalah level buku teks. Mengingatkanku pada keluarga Gong. Apakah Anda maksud keluarga bangsawan Gong, jenius musik yang meninggal muda, guru Anda? Memang dia juga pandai menggunakan tangan kiri. Penampilannya, wajahnya sangat mirip dengan guru. Sebenarnya siapa dia? Dengan guru. Apa hubungannya sebenarnya? Bikin aku tertawa. Ini suara keledai kan? Luo Xinxin, adikmu gila ya? Dengan kemampuan seperti ini, berani-beraninya mengejek musikmu. Dia itu, memang sejak kecil sudah tuli nada. Kalau tuli nada jangan tampil. Turun panggung, cepat turun panggung. Panggung, turun panggung, turun panggung. Tekniknya sangat profesional. Ternyata kidal juga bisa memainkan dengan tingkat ini. Luo Xinxin, bukankah kamu bilang adikmu tidak bisa musik? Dia tiba-tiba jadi sangat hebat. Ini tidak mungkin. Suaranya indah sekali. Luo Ying, mulai sekarang, kamu adalah dewi saya. Aku minta maaf atas kesombonganku tadi kepada kamu. Baiklah. Luo Ying, kamu lagi-lagi mencuri perhatian. Tidak masalah. Lagi pula ini yang terakhir bagimu. Ying, hati-hati, Paman Qi. Apa? Selamatkan Luo Ying. Ternyata dia Mo Leng Yuan, orang terkaya di dunia. Dia, bagaimana dia bisa menanggung kemurkaan keluarga Mo? Nyonya Mo, dengar-dengar Tuan Mo sudah sadar. Saya akan memanggil dokter untuk memeriksanya lagi. Luka paman, sudah saya perban. Bagian belakang biar saya saja. Nyonya Mo, Anda juga mengerti ilmu kedokteran. Ini tidak perlu membuat kepala sekolah khawatir. Tapi tentang kejadian hari ini. Hari ini adalah masalah keamanan sekolah. Saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Sudah cukup, Cheng Xiao. Kita juga jangan jadi lampu tambahan di sini. Pergi periksa bersama. Kamu juga pergi. Baik. Nyonya Mo dan Pak Mo juga bisa kamu lihat. Pergi. Paman. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan apapun. Aku takut. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Lihat lukamu ini. Bukan begitu, jangan bergerak, kamu terluka. Kamu tidak tahu aku tadi, seberapa takut. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku hanya ingin kamu aman. Bodoh, jangan lakukan ini lagi di masa depan. Semua karena kecelakaan yang terjadi di panggung terakhir kali. Jadi kali ini, penyanyi top Pei Jiang, musisi yang bekerja sama dengannya, akan diumumkan hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada senior Pei kita, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada semua orang? Saya berharap mengundang yang mau ikut serta dalam produksi single bersama saya adalah teman-teman Luo.
Luo Xinxin hebat sekali. Ternyata diperhatikan oleh senior Pei. Jadi dia ke depannya pasti punya masa depan cerah. Saya bilang kan, Luo Ying seberapa hebatnya pun, tetap saja harus Luo Xinxin. Kalau aku jadi kamu, aku akan tahu diri dan pergi, supaya tidak mempermalukan diri di sini. Terima kasih banyak, Senior Pei, atas kepercayaan Anda padaku. Di sini saya juga ingin berterima kasih khususnya pada guru saya. Maaf, Luo Xinxin, mengapa kamu ada di sini? Senior, bukankah Anda mengundang saya untuk berpartisipasi dalam produksi single musik? Saya bilang Luo, yang saya maksud adalah Luo Ying. Luo Ying, apakah kamu bersedia memproduksi dan merilis single bersama saya? Maaf, saya sibuk dengan studi. Tidak ada waktu. Saya bisa menunggu sampai kamu punya waktu. Senior tidak menghargainya. Mengapa kamu masih memilihnya? Lagi pula, Luo Ying tidak hanya dalam postur bermain, tidak standar. Bagian akhir lagunya bahkan langsung diganti. Itu adalah aransemen Luo Ying. Dia berdasarkan lagu aslinya, meningkatkan maknanya, dan sama sekali tidak kalah dengan lagu asli. Terlebih lagi, saya membuat musik, bukan hanya melihat tingkat musik, tapi juga melihat karakter. Luo Xinxin, kamu menyewa seseorang, berusaha membunuh Luo Ying. Saat ini seharusnya dipenjara, bukan? Kamu bicara sembarangan, tidak sembarangan. Luo Xinxin, Tuan Mo sudah menyerahkanmu ke polisi. Kamu dikeluarkan dari sekolah. Ya ampun, tak disangka, ternyata ini perbuatan Luo Xinxin. Luo Xinxin adalah seorang pembunuh. Usir dia dari sekolah. Keluar dari sekolah. Sakura, aku adalah kakakmu. Bisakah kamu berbicara dengan tuanmu agar dia membebaskanku? Kakak. Pada saat itu, ketika kamu menjebakku, pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku? Sejak aku kembali ke keluarga Luo, kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengusirku. Mengorganisir teman-teman sekelas untuk merundungku. Membujuk ayah untuk menikahkanku dengan pria tua. Saat kamu melakukan semua ini, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu adalah kakakku? Sakura, ini salah kakak. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Ya. Bukan aku tidak berpikir untuk melepaskanmu. Kamu sendiri yang tidak tenang, bersikeras menjebakku. Sisa hidupmu, habiskan saja di penjara. Sakura, aku kasih tahu kamu, paman itu sangat hebat. Dia langsung maju dan menangkap penjahat dengan sangat cepat, seperti terbang. Wah, benarkah? Itu bagus sekali. Ying Ying, terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak menyangka suatu hari, Leng Yuan tidak hanya bisa berdiri, tapi juga bisa berlari dan melompat. Itu juga karena Om, dasar tubuhnya baik. Seberapa baik? Aku lupa pakai masker wajah. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Bersenang-senanglah kalian. Hahaha. Ini semua salahmu. Membuat ibu salah paham. Salah paham apa? Ah. Salah paham apa? Aduh, panas sekali. Aku mau mandi. Paman, aku tidak membawa baju tidur. Bisa, tolong ambilkan untukku. Celah pintunya terlalu kecil, tidak bisa masuk. Oh, tidak cukup. Ah. Kenapa begitu ceroboh? Selesai sudah, aku akan terlihat oleh paman. Posisi apa ini? Berdiri agar tidak terlihat. Aku. Lain kali hati-hati sedikit. Kalau jatuh, seluruh keluarga akan khawatir. Aku. Belum bangun. Nyonya tidak mungkin ingin menghukumku di sini, kan?
Ayo, ganti ini. Ayo. Rambutmu basah. Bagaimana tidur? Bisa masuk angin. Aku akan tambah air. Besok harus pergi ke kelas. Cepat tidur. Suruh kamu melindungi Ying-Ying. Bagaimana kamu melindunginya? Bibi kecil kan hebat. Tidak perlu aku melindungi. Nanti tidak perlu kamu lagi. Cari daftar pembunuh. Bawakan padaku. Orang itu sangat temperamental. Bagaimana mungkin dia mau menerima tugas melindungi orang? Lagi pula aku ini peringkat kedua. Kamu meremehkanku. Pembunuh peringkat kedua juga tidak bisa melindunginya. Peringkat kedua itu kamu belikan? Baik, saya pergi. Bos, ada pesanan besar di dark web. Meminta pembunuh nomor 1, Night Shadow, untuk jadi bodyguard. Meminta saya jadi bodyguard. Bilang padanya saya tidak terima. Dia menawarkan 1 miliar. 1 miliar? Ini belum yang paling konyol. Yang paling konyol adalah, coba tebak siapa yang dia ingin lindungi. Siapa? Kamu. Siapa yang begitu membosankan? Cari hacker untuk periksa IP-nya. Setelah diperiksa, coba tebak dia di mana? Di rumahmu. Suamimu Mo Leng Yuan. Dia menawar 10 miliar agar kamu, Supreme, melindungi dirimu sendiri. Supreme, apakah kita terima sebanyak itu uang? Kalau aku tidak terima, bukankah membuang-buang uangku? Masalahnya aku sendiri, tidak bisa membelah diri. Baik, kamu turun dulu. 1 miliar. Uang saya. Dari situs gelap Kie, menolak pesanan kita. Apa masih merasa uangnya kurang? 3 miliar dalam sebulan. Aku coba. Halo 3 miliar. Apa kamu? Tuan Ki, pembunuh nomor 1 ini sangat rakus. Kenapa ditolak lagi? Pembunuh nomor 1 ini sebenarnya siapa? Kudengar dia adalah orang yang tangguh. Dulu dia selalu berkelahi. Tapi meski begitu, gaji 3 miliar sangatlah tinggi baginya. Apakah dia sedang mencoba menaikkan harga? Atau mungkin dia mengenal kita, dan punya dendam dengan kita? Apapun itu. Bagaimanapun juga, orang ini harus menjadi pengawal Ying-Ying. Cheng Xiao, cari cara untuk menemukan orang itu untukku. Aku ingin berbicara dengannya. Jika dia memiliki dendam dengan kita, aku khawatir kau akan dalam bahaya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu menemukan orang itu. Ya. Tolong. Apakah paman sudah gila? Tidak. Tidak. Aku harus bersikap baik beberapa hari ini. Aku akan jadi penurut di dekat paman. Ying-Ying. Hai, paman. Mau makan bersama? Sekarang aku ikut dengan paman. Orang-orang paman seharusnya tidak akan menemukanku, kan? Mereka pasti tidak tahu bahwa aku adalah Night Shadow. Halo semuanya. Hari ini adalah peringatan 100 tahun toko kami. Kami mengadakan acara yang disebut Keterikatan Hati. Utamanya menguji tingkat kekompakan pasangan. Berhasil melewati tantangan bisa mendapatkan hadiah besar. Para tamu yang ingin ikut bisa mengangkat tangan. Kami ikut. Paman, saya juga ingin ikut. Paman. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, baik. Kami juga ikut serta. Baik sekarang, para wanita sudah menuliskan nama hewan di papan tulis. Selanjutnya,
Para pria akan menebak apa yang mereka tulis. Istriku begitu galak, pasti memilih harimau. Omong kosong. Jelas-jelas memilih kucing, bukan? Bagaimana bisa itu harimau? Kamu begitu lucu, pasti memilih kucing, kan? Bodoh. Kamu yang menulis kucing, aku menulis harimau. Dua kelompok sebelumnya juga salah. Kelihatannya kelompok ketiga juga sangat sulit. Bolehkah saya tahu jawaban pria ini adalah rubah? Benar. Ternyata benar. Ada 20 pertanyaan lagi. Harus menjawab 12 pertanyaan berturut-turut. Baru bisa mendapatkan hadiah. Kalau kami bisa menjawab semua 20 pertanyaan dengan benar. Nyonya, belum ada yang pernah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jangan berpikir terlalu jauh. Ya, daripada nanti tidak ada yang benar dan malu. Om, kamu bisa? Tentu saja. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Gadis kecil. Pria yang hanya bisa membual, tidak bisa diandalkan, hanya bisa mengumbar janji kosong. Tidak seperti suamiku, meskipun dia tidak menebak satupun dengan benar, tapi dia jujur. Tidak berlebihan, kan? Inilah orang yang cocok untuk menikah. Iya, perbedaan usia antara aku dan Om. Apakah dia benar-benar mengerti aku? Tenang saja, aku akan membuktikannya dengan kemampuanku. Aku akan menjaga kamu seumur hidup. Iya, aku percaya kamu. Baiklah. Pertandingan dilanjutkan. Dia lahir di bulan Desember. Akan memilih salju. Peserta nomor 3 benar. Ying Ying suka makan makanan sampah. Jadi akan memilih tahu bau. Peserta nomor 3 benar lagi. Teman-teman, peserta nomor 3 sudah benar terus selama 19 pertanyaan. Jika 20 soal semuanya benar. Selain hadiah, kami juga memberikan kartu makan gratis di toko kami selama 2 tahun berturut-turut. Ini luar biasa. Dia pasti sangat mencintaimu. Baiklah, pertanyaan ke-20. Silakan Nona ini, menulis di papan tulis. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Ingat, jangan biarkan Tuan melihat ya. Ya ampun, bagaimana bisa menebaknya? Selesai, 19 pertanyaan pertama dijawab salah semua. Ini pasti kalah. Dia pasti berpikir sekarang, waktu permainan ini sangat lama, berdiri sangat melelahkan, ingin duduk sebentar. Wah, Paman, Tete kamu hebat sekali. Aku benar-benar berpikir begitu. Sepertinya Tuan nomor 3 benar-benar sangat mencintai pacarnya, sangat mengerti dirinya, bahkan bisa menjawab pertanyaan yang sulit ini. Tidak bisa dibilang sangat mengerti. Tapi aku akan menggunakan sisa hidupku. Ayo mengenalnya dengan baik. Selain itu, saya perlu mengoreksi sesuatu. Dia bukan pacarku, dia istriku. Aku juga mencintaimu. Tidak menyangka kalian menikah begitu cepat. Sepertinya itu pasti cinta sejati. Benar-benar membuat iri. Ini adalah gadis yang pernah aku sebutkan padamu. Apakah dia mirip dengan kakakmu yang sudah meninggal? Kamu sudah mencari putri guru selama bertahun-tahun. Apakah mungkin dia adalah orangnya? Selama bertahun-tahun, yang mirip, dan mengaku-ngaku menjadi dia, apakah sedikit, hanya kalung safir biru, yang ditinggalkan sebelum kakak meninggal, yang bisa mewakili identitas keponakanku. Bagaimana bisa tahu tanpa mencoba? Meskipun hanya ada sedikit harapan, itu tetap baik. Nona Luo. Yipei, kebetulan sekali. Ya, saya dan teman sedang makan di sini. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Tidak tahu apakah saya punya kehormatan ini, mengundangmu makan malam bersama. Ini adalah putra tertua keluarga Gong. Gong Yu. Halo, Nona Luo. Halo. Lalu kamu siapa? Ini adalah senior Pei. Dia seorang penyanyi. Sebelumnya, saat acara penyambutan di sekolah, dia membantu kita. Dia sangat berbakat, Miss Luo. Saya sangat suka. Terima kasih. Tapi hari ini aku dan Ying Ying kencan pribadi. Mungkin tidak nyaman untuk makan malam bersama. Maaf mengganggu.
Paman. 大叔， Paman-paman. Ada apa? Apakah kamu baru saja cemburu? Tidak. Bohong. Wajahmu tadi sedingin es, hampir membekukan saya. Dua orang tadi mengajakmu makan malam, niatnya jelas tidak baik. Lihat, niatnya tidak tulus. Mengantarmu buat apa? Aku juga tidak punya niat baik. Menyebalkan. Malam ini aku harus lembur, tidurlah lebih awal. Baik, jangan terlalu lelah ya. 不要太辛苦。 Sebenarnya aku tidak ingin mencarimu untuk ini. Musian ini sudah gila, harus membuat semua orang terkapar. Bagaimana bisnisnya? Ya ampun, aku melihat pembunuh nomor 1, Ye Ying. Paman kecil, pembunuh nomor 1 muncul, mengunci target. Pastikan untuk meyakinkannya agar dia melindungi Ying Ying. Ye Ying, sudah lama mendengar namamu. Kali terakhir aku kalah tidak puas. Naik. Kita bertanding lagi. Ye Ying. Akhirnya kamu datang. Orang gila ini memang cari masalah. Sudah melawan kita selama seminggu. Kamu harus mengalahkannya. Pertandingan tidak beres. Dia dikirim oleh paman untuk menangkapku. Dia sengaja membawaku ke sini. Aku tidak pernah bertarung 2 kali dengan pecundang. Musian. Pergi ke tempat yang sejuk saja. Wah, bos keren banget. Hehe, berhenti. Kamu adalah pembunuh nomor 1, Night Shadow. Akan kuberi kesempatan lagi. 3 miliar. Lindungi nyonya muda kami. Tidak mungkin, paman. Ini terlalu kejam. Cepat kejar. Jangan bergerak, berhenti. Tuan Qi, tidak bisa. Bayangan malam ini seperti tumbuh sayap. Kami sama sekali tidak bisa mengejarnya. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kalian berdua tetap di sini. Bayangan malam, kamu tidak bisa kabur. Cheng Xiao, aku benar-benar tidak ingin melawanmu. Bagaimana jika kamu belum menemukan pasangan dan terluka parah? Bayangan malam, kamu benar-benar membuatku menunggu. Tuan Qi, tangkap dia. Senjata apa ini? Pistol bius. Menolak tawaran baik, malah memilih hukuman. Di dunia ini banyak pengawal profesional. Kenapa harus memilih saya? Saya sudah memberi Anda kesempatan. Anda sendiri yang menolaknya. Bawa orang ini pergi. Baik. Hei. Lepaskan ini untukku. Aku janji akan jadi pengawalmu. Licik. Aku tidak akan lari. Diam di situ dengan tenang. Kamu ingin aku melindungi seorang siswa. Apa bahaya yang bisa dialami siswa? Cukup cari seorang bodyguard saja. Bodyguard. Bahkan pembunuh peringkat 2 di Dark Web pun tidak bisa melindunginya. Bodoh. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Istrimu juga sudah dewasa. Dia bisa melindungi dirinya sendiri.
Perempuan saya tentu akan saya lindungi. Kamu tidak punya istri, pasti tidak bisa merasakannya. Tolong. Om ini sombong banget ya. Begitu kejam, tidak takut istrimu meninggalkanmu. Apa yang kamu katakan? Kamu galak begitu, pasti istrimu tidak mau sama kamu. Mau. Kamu begitu baik pada istrimu, dia pasti tidak akan lari. Kamu. Siapa? Aku adalah Night Shadow. Kamu pasti salah tangkap orang. Tidak tahu, kan? Aku benar-benar gila. Sampai merasa kamu mirip anakku. Ini obat supaya kamu patuh. Supaya kamu tidak lari saat efek obat bius hilang. Mana jakunmu? Aku tidak berkembang dengan baik. Pertumbuhan yang buruk justru bagus. Bisa jadi pengawal anak saya. Paman bau ini menyiksa saya. Suatu saat nanti saya akan membalas untuk melampiaskan amarah. Menyembuhkan kakimu. Agar bisa mengejar saya, ya. Cheng Xiao memberitahu Ye Ying aturan pengawal. Itu adalah aturan pengawal keluargamu. Pertama, 24 jam menjaga nyonyamu. Melindungi nyonyamu agar tidak mengalami cedera apapun. Sehelai rambut pun tidak boleh. Kedua, jangan mengganggu kehidupan pribadi nyonyamu. Ketiga, bisakah kamu bantu aku lepaskan tali ini dulu? Mulai dari sekarang, kamu adalah pengawal pribadi Ying Ying. Bertanggung jawab atas semua kebutuhannya. Jika aku menemukan kamu melakukan sesuatu yang salah, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Apakah kamu mencari pengawal atau pembantu? Cheng Xiao, bawa dia ke kamar tamu. Iya. Buka ikatannya. Kenapa Ying Ying belum pulang larut malam begini? Untung aku matikan suara. Luo Ying, kamu cerdik sekali. Cepat pergi. Tunggu di sini sebentar. Aduh, talinya belum dibuka. Jangan berlari sembarangan. Cih. Hei, Paman, di mana? Sudah lama tidak mengangkat telepon. Oh, tadi aku sedang mandi, tidak melihat ponsel. Aku mau berendam, aku tidak bicara dulu. Paman, kenapa kamu datang? Ying Ying, apakah kamu di rumah sepanjang hari ini? Iya. Kamu sedang apa? Tidak mungkin, apa benar-benar ketahuan? Paman, saya masih pelajar. Tidak bisa melakukan hal seperti itu di kamar mandi. Ini tidak boleh. Kamu ngomong apa sih? Aku menelponmu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Khawatir kamu mengalami kecelakaan di kamar mandi. Tuan Qi tidak baik. Anak Night Shadow itu kabur lagi. Begini caramu mengawasi orang. Ini kelalaianku. Tapi aku selalu berjaga di depan pintu. Ada juga yang mengawasi dari jendela. Dia tidak mungkin lari dari dua tempat ini. Saya juga sudah melihat pengawasannya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu, cari lagi. Apa mungkin orang bisa menghilang begitu saja? Cepat cari lagi. Selain tempat ini, semua tempat lain sudah dicari. Jadi maksudmu, orang itu ada di kamarku. Cepat pergi. Baik. Kamu yakin tidak melihat ada orang masuk?
Paman hari ini mandi agak lelah. Kita istirahat lebih awal, bagaimana? Hari ini tidak bisa, saya harus menangkap orang. Tidak harus pengawal itu. Selain itu, kaki pamanku sudah sembuh. Kamu juga bisa jadi pengawalku, bisa melindungiku kan? Baiklah sudah larut, cepat istirahat. Hari ini, kamu agak aneh. Ada apa? Sebelumnya, bukankah kamu selalu melarangku menyentuhmu? Ah, begitulah anak perempuan. Setiap hari punya pemikiran yang berbeda, itu normal. Kamu yakin? Kamu ini laki-laki atau bukan? Sudah dijelaskan dengan begitu jelas masih tidak paham. Ying Ying. Ini kan kamu sendiri yang bilang. Ying Ying. Kamu yakin kamu tidak melihat bayangan malam-malam ini? Kamu menghabiskan 3 miliar dan tetap tidak melihat bayangan malam. Hei. Bukankah kamu bilang kamu ngantuk? Tidur duluan saja, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Hei. Apa aku tidak punya daya tarik sama sekali? Paman benar-benar tidak tertarik padaku. Hai Lin Xiao. Aku cantik gak? Cantik. Istri Tuan Qi paling cantik. Benar-benar menakutkan ya. Kebetulan aku mau keluar, jadi sekalian saja membantu kakak pembantu ini sebentar. Aku masih mau jalan-jalan, nanti aku balik ya. Hari ini akhir pekan, mau pergi kemana? Ah, Ying. Siapa itu? Awalnya kupikir Ying kita. Tidak disangka ternyata dia adalah rubah kecil. Paman, kamu ngomong apa sih? Aku akan terlambat ke sekolah. Aku pergi dulu. Ya, terlambat ke sekolah. Masih bertengkar dan sudah terlambat. Paman, apakah Anda salah paham? Salah paham apa? Salah paham bahwa Anda tidak pernah mempercayaiku. Sampai sekarang Anda masih membohongiku. Ying Ying, apakah Anda tidak pernah mencintaiku? Jangan bilang begitu. Saya mengakui. Aku adalah Night Shadow. Tapi itu bukan berarti aku tidak mencintaimu. Kalau aku tidak mencintaimu, aku tidak akan tinggal di sini. Lalu kenapa kamu lebih memilih diburu daripada memberitahuku kebenaran? Karena aku takut. Takut-takut apa? Paman, sebenarnya aku bukan seorang orang yang pendiam dan manis seperti kelinci kecil. Aku takut begitu kamu tahu seperti apa diriku sebenarnya, kamu akan mulai takut padaku. Aku tidak ingin kamu takut padaku, Paman. Apakah Paman ingin bercerai denganku? Bodoh, yang aku suka adalah kamu. Tidak peduli seperti apa dirimu, asalkan itu kamu, aku suka. Paman, kamu benar-benar baik sekali. Ah, aku bawa kamu untuk mengoleskan obat. Masih sakit tidak? Sudah tidak sakit lagi. Maaf ya. Semua sudah berlalu. Tidak usah bicara lagi ya. Malam ini, bantu aku memilih pakaian ya. Silakan semua duduk dengan tertib. Ini adalah acara lelang keluarga Gong. Kesempatan baik untuk berkenalan dengan keluarga Gong. Kamu harus berdandan lebih mewah.
Tapi ini adalah barang milik ibunya Luo Ying. Aku tidak mau memakai barang yang pernah dipakai oleh orang mati. Satu anting-anting milik ibu Luo Ying saja bernilai 30 juta. Apalagi kalungnya. Orang yang tahu barang berharga, pasti mau bergaul dengan kita. Begitu kaya. Kalau kita jual saja, seharusnya cukup untuk melunasi hutang perusahaan. Maaf, kalung ini. Apakah Anda dari keluarga Gong? Nona besar. Maaf, saya lupa. Nona besar keluarga Gong. Kalung ini seharusnya ada di tangan putrinya. Boleh saya tahu dari mana kalian mendapatkan kalung ini? Kalung ini. Kamu maksud, satu-satunya yang bisa melawan keluargamu adalah keluarga Gong, bangsawan pertama Eropa. Benar, apakah kalian berdua pernah melihat nona muda? Saya awalnya mengadopsinya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia disakiti oleh Luo Ying. Dia sekarang di penjara. Apa, ini keterlaluan. Saya akan segera memerintahkan orang untuk membawanya keluar. Hadirin sekalian, acara lelang amal kali ini diselenggarakan oleh keluarga bangsawan Gong. Melalui kesempatan ini, saya juga akan mengumumkan sebuah kabar besar, yaitu putri angkat keluarga Gong yang hilang bertahun-tahun telah ditemukan. Sebagai perayaan hasil lelang hari ini, akan disumbangkan setengah untuk amal, setengah sisanya akan diberikan kepada pengasuh. Sebagai ucapan terima kasih, Jiluo Xinxin, kenapa kamu memakai kalung ibuku? Luo Qingsan, dulu aku tanya padamu tentang barang peninggalan ibuku. Kamu bilang semuanya sudah dijual. Lalu kenapa sekarang kalung ibu saya ada padanya? Luo Ying, kamu anak yang tidak berbakti. Apa kalung segala macam? Dulu keluarga sedang susah. Kamu tidak hanya tidak membantu, malah membuat kakakmu masuk penjara. Sekarang kakakmu telah diakui kembali oleh keluarga Gong. Baru sekarang kamu pulang. Aku beritahu kamu, aku sama sekali tidak menganggap kamu sebagai anak perempuan. Tuan Luo, inilah wanita yang membuat putri keluarga Gong masuk penjara. Yaitu, aku tidak peduli dia anak keluarga Gong atau seniman pinggir jalan. Dia mencuri kalungku, jadi harus mengembalikannya. Adikku, dari kecil sampai besar kau mencuri barang-barangku tidak apa-apa. Tapi ini adalah warisan dari ibuku. Apakah kamu juga ingin mencurinya? Peninggalan. Ternyata hari ini bukan acara lelang, tapi pemakamanmu. Kamu. Maksudmu, kalung itu milikmu. Harta keluarga Gong juga milikmu. Seseorang bawa orang yang tamak ini. Wanita yang berpura-pura menjadi putri keluarga Gong. Usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Paman, Luo Xinxin telah merampas kalung ibuku. Serahkan padaku. Anda mungkin tidak tahu identitas asli Nona Luo ini. Itu dilakukan oleh keluarga Gong. Mereka memiliki darah bangsawan murni. Meskipun Anda adalah orang terkaya di dunia, tetapi sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam hal ini, agar tidak membuat keluarga Gong marah. Benarkah? Kapan keluarga Gong juga perlu meniru istri muda keluargamu? Anda bilang dia istri Anda. Benar. Keluarga Gong tidak menganggap Sakura kita penting. Apakah Anda akan mengembalikan kalungnya, atau masuk penjara lagi dengan hukuman lebih berat? Anda sendiri yang memilih. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia adalah putri keluarga Gong. Ya, dia adalah Nona Gong yang kaya raya. Nona Luo, apa sebenarnya yang terjadi? Charles, ini benar-benar kalung milikku. Selalu iri padaku, selalu merebut semua dariku. Kamu tidak bisa karena didukung oleh bosmu, jadi kamu dengan semena-mena merebut barang-barangku.
Tuan Mo, Anda juga mendengarnya. Saya berharap istri Anda meminta maaf kepada Nona Luo. Meminta maaf boleh. Hari ini selama Luo Xinxin tidak melepaskan kalungnya, tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Apakah kamu sudah gila? Keluarga Gong yang Anda sewa, ini adalah tempat Mojia. Saya ingin bagaimana? Ya bagaimana? Saya punya banyak waktu untuk menemani. Kamu benar-benar perampok, walaupun kamu orang terkaya di dunia. Lalu kenapa? Jika kamu benar-benar melawan keluarga Gong, hanya akan merugikan kedua belah pihak. Tuan muda akan segera datang. Ketika dia datang, kamu akan bersiap untuk menyinggung keluarga Gong. Keluarga Mo, kami tidak pernah takut kepada siapapun. Apalagi saya hanya berharap wanita ini mengembalikan kalung itu kepada istri saya. Kembalikan saja kalung itu kepada Nyonya Mo. Luo yang hampir bangkrut ini masih berani bersengketa dengan keluarga Mo. Keponakan saya di mana? Tuan muda, Anda akhirnya datang. Orang-orang keluarga Mo menganiaya keponakan perempuan Anda di depan umum. Dan mereka juga ingin merebut peninggalan saudara perempuan Anda. Pamanku datang. Jika kamu meminta maaf padaku sekarang, mungkin aku masih bisa berbicara baik tentang kamu. Tuan muda, ini adalah keponakan perempuan Anda. Paman saya. Sangat mirip, benar-benar sangat mirip. Tidak menyangka ternyata benar-benar kamu. Aku. Sebenarnya, waktu itu di restoran, Pei Jiang sudah bilang padaku kamu sangat mirip kakakku. Tapi saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku melewatkanmu. Tapi sekarang aku melihatnya pada dirimu. Tapi sepertinya aku melihat bayangan kakakku. Anda adalah Tuan muda, Anda salah orang. Ini adalah Nyonya Mo. Yang ini adalah keponakan Anda, Nona Luo Xinxin. Dia sama sekali tidak mirip dengan kakakku. Bagaimana mungkin dia? Aku membuat paman kecewa. Tetapi kalung ini memang adalah warisan yang ditinggalkan oleh ibuku. Ini memang kalung kakak. Kamu dipanggil Luo Xinxin, ya? Apakah kamu punya nama panggilan? Nama panggilanku adalah Xinxin. Oh, lalu apa maksud dari tulisan ini? Bukankah itu kalungmu? Mengapa berjalan pergi, jika mereka adalah keluargaku? Saya berharap mereka dapat membedakan benar dan salah. Jika mereka seperti Luo Qingsan, tidak memiliki prinsip dan tanpa aturan. Keluarga seperti itu lebih baik tidak ada. Kamu sedang menguji mereka. Huruf Y ini seharusnya adalah Sakura dari Loying. Tulisan ini dipilih sebelum ibunya meninggal. Peramal bilang tulisan ini tidak cocok. Jadi tidak digunakan. Begitukah? Lalu siapa wanita ini? Saya berpikir anak tidak bisa tanpa ibu. Jadi saya menikah lagi. Adalah ibu angkatnya Xinxin. Benar, saya hanya ibu angkatnya. Kalian menganggap saya bodoh. Kalian membawa Luo Xinxin pergi untuk tes DNA. Saya ingin melihat hasil tes DNA dengan mata kepala sendiri. Katakan di mana pemilik kalung ini sebenarnya berada. Saya tidak tahu. Kalau begitu terus pukul saya. Jangan pukul lagi, saya akan bicara. Ini milik putri saya yang lain. Namanya Luo Ying. Di mana dia? Dia seharusnya ada di keluarga Mo. Putri pertama keluarga Gong, Luo Ying, juga milik saya. Dengan susah payah dibesarkan. Kalau dia sukses, kamu pasti jangan lupakan aku ya. Bagus sekali. Kalian berdua jaga dia baik-baik. Yang lain ikut aku ke rumahmu. Sayang, kamu berani menipuku. Aku menipu kamu apa? Bukan kamu yang mendekati duluan. Kamu belum tahu kan, Nyonya Mo di lelang itu. Itu Luo Ying.
Kamu maksudkan dilelang? Wanita yang berebut kalung denganmu. Benar, itu dia. Kamu tidak ingin menggunakan Luo Ying untuk mencari pujian kan? Tapi kamu sudah menyinggung perasaannya. Dengan sifat Tuan Muda Gong, sekarang kamu seharusnya sudah dipecat. Sayang, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak apa-apa. Gantikan. Kamu mau apa? Bukankah Luo Xinxin keluar dari penjara? Tentu saja dia harus kembali ke tempat asalnya. Kalian sekeluarga penipu. Tunggu saja untuk bersatu kembali di penjara. Ngobrol dengan siapa lagi? Wei Zong. Ini adalah dokter pribadi kakek. Kamu tidak mungkin cemburu pada seorang kakek tua. Aku memang sekecil itu. Aduh, Om, kamu harus bekerja dengan baik. Melayani istri sendiri adalah karir terbesar saya. Orang-orang dari keluarga Pangeran Qi datang. Suruh mereka pergi. Tetapi tuan muda dari keluarga Gong berkata bahwa dia adalah paman besar dari nyonya pertama. Paman besar. Biarkan dia masuk. Baik. Namamu Xiao Ying? Ya. Aku adalah paman besarmu. Namaku Gong Yu. Maaf, saya tidak mengenali Anda terakhir kali. Dan membiarkan Charles tidak sopan kepada kalian. Mengembalikan barang kepada pemiliknya. Mama. Apakah kamu masih mau mengakui saya? Ibumu adalah Nona Gong dari keluarga Gong. Keluarga Gong hanya punya satu anak perempuan dalam beberapa generasi. Sayangnya, keluarga Gong mengalami musibah tahun itu. Ibumu dikejar oleh musuh dan tidak diketahui hidup matinya. Selama bertahun-tahun kami tidak pernah berhenti mencarinya. Belakangan kami baru mengetahui bahwa dia terluka parah saat itu dan terdampar di Huaguo. Kamu dan dia sama-sama jenius dalam musik. Tuan Gong, silakan duduk. Baik, terima kasih. Hanya dengan kalung ini kamu ingin mengaku saudara. Jika Xiao Ying bersedia, kita juga bisa melakukan tes DNA. Paman, saya ingin melakukan tes DNA itu. Baik. Tuan Gong, hasil tes DNA sudah keluar. Xiao Ying, kamu benar-benar keponakan kesayanganku. Paman. Kamu masih punya 4 paman lagi. Mereka semua sedang mencarimu. Aku akan memberitahu mereka, agar mereka datang menemuimu. Ada satu laporan lagi, tentang Nona Luo dan Luo Qingsan. Nona Luo bukan putri Luo Qingsan. Pusat Pengujian Gen, 25 Mei 2023. Aku sudah tahu bahwa dia benar-benar ayahku. Bagaimana bisa tega menjualku kepada pria tua? Apa maksudnya ini? Nanti ku beritahu. Tunggu sebentar. Bawa Luo Qingsan ke keluargamu. Keponakan kesayanganku, Gong Yu, apa kalian tega memperlakukannya seperti ini? Bukan salahku, semua ini adalah ide Qin Sueme. Adalah ide wanita jalang itu, yang menyuruhku untuk mencelakai Luo Ying. Berpura-pura menjadi nona keluarga Gong. Juga idenya. Dan tidak ada hubungannya denganku. Lalu bagaimana dengan hubunganmu dengan kakakku? Saat aku menemukannya dulu. Dia hamil. Aku tidak mengkhianatinya. Paling hanya menjual beberapa barang peninggalannya. Lalu bagaimana dengan Xiao Ying? Kamu menjual barang peninggalan kakakku. Dan membiarkan Xiao Ying begitu saja. Sakit sekali. Aku tidak akan melepaskan satupun dari keluarga Luo. Mulai sekarang,
Kamu tunggu saja. Menerima balasan dari keluarga Gong. Orang-orang, buang orang tua ini keluar. Ya, aku tahu aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Urusan keluarga Luo biar aku yang urus. Soal Ying Ying juga akan aku tangani. Tidak perlu kamu campur tangan. Aku masih ingin tanya, Xiao Ying masih muda. Bagaimana bisa menikah denganmu? Apakah kamu mengancamnya? Aku diberi obat oleh orang keluarga Luo. Hampir dijual ke pria tua. Paman yang menyelamatkanku. Jadi kamu membalas budi dengan tubuhmu. Tapi dia 10 tahun lebih tua darimu. Kamu ingin kami bercerai? Ya, tentu saja. Tentu saja kakak besar berharap kami cepat punya anak dan langgeng. Sebenarnya saya sangat suka kamu. Sayang, aku bicara sebentar dengan paman sendiri. Silakan bicara. Kenapa cari yang begitu tua? Paman ini di mana tuanya? Paman ini terlihat lebih muda darimu. Nak, aku merasa tidak berharga untukmu. Cari yang muda saja lebih baik. Orang ini Mo Leng Yuan masih sakit-sakitan. Kalau dia tidak bisa sembuh, bagaimana kalau kamu jadi janda? Bisakah mulutmu mengatakan sesuatu yang baik? Selama ada aku, paman tidak akan apa-apa. Kamu. Aku yang menyembuhkan kakinya. Apakah kamu benar-benar ingin bersama dia? Tentu saja, kami sudah menikah. Paman, kita baru saja saling mengenal. Kamu tidak akan membiarkanku bercerai, kan? Bukan begitu maksudnya, hanya saja. Keponakan perempuan Gong Yu adalah putri kecil paling berharga dari keluarga Gong. Harus mendapatkan yang terbaik. Namun jika kamu sangat menyukainya, aku tidak akan ikut campur. Kebahagiaanmu yang paling penting. Aku pasti akan bahagia. Paman, kenapa Anda keluar? Cheng Xiao bilang bunga-bunga di taman ini hampir mati semua, jadi aku datang melihat. Sepertinya masih cukup mudah dirawat. Sepertinya aku sudah melewati rintangan ini. Tapi ada satu hal tentang aku dan Sakura. 4 paman belum ada yang menikah. Generasi berikutnya keluarga Gong tergantung padanya. Jadi saya berharap, biarkan Xiao Ying pulang dan mengakui leluhurnya. Maksud Anda saya harus meninggalkan keluargamu? Betul, Anda adalah darah keluarga Gong. Tidak ada alasan untuk hidup di luar. Saya tidak setuju. Hari ini siapapun yang berani membawa Sakura akan berurusan dengan ayahku. Kakek, ibu, kenapa kalian datang? Dengar-dengar ada yang ingin merebut menantuku. Tentu saja aku harus datang. Aku ingin lihat. Hari ini siapa yang ingin membawa pergi cucu menantuku? Sakura adalah darah daging keluarga kami. Mengakui leluhur adalah hal yang wajar. Dia menikah ke keluarga kalian. Kalian tidak berhak untuk menghalangi. Sakura kecil masih menantu kesayanganku. Sayang, apakah kamu tidak ingin pulang bersamanya? Aku. Apakah kamu tidak ingin bertemu paman-paman lainnya? Aku. Ying Ying, apakah kamu akan meninggalkanku sendirian? Aku. Xiao Ying, apakah kamu juga akan meninggalkan aku, orang tua ini? Aduh. Jangan seperti itu. Meskipun aku benar-benar ingin kembali ke keluarga Gong dan bertemu dengan kerabatku, tetapi aku sudah menikah. Aku tidak bisa menetap di luar negeri selamanya. Betul. Bagaimanapun aku dari kecil di sini. Tiongkok adalah akarku. Tapi jika keluarga besar sangat merindukanku, aku juga bisa tinggal di negara M untuk sementara waktu. Tapi syaratnya harus membawa paman. Ide ini bagus. Kebetulan aku juga ingin melihat pemandangan negara M. Waktu aku masih muda, aku punya sedikit kedudukan di negara M. Kalau kalian mau pergi, aku juga harus ikut. Baiklah, kita berangkat besok. Bagaimana? Tidak bisa.
Ying Ying, meskipun aku sudah menikah denganmu, tetapi aku belum pernah melamar, juga belum pernah mengadakan pernikahan denganmu. Hari ini aku ingin di depan keluarga yang mencintaimu, melamarmu. Ying Ying, maukah kamu menikah denganku? Ying Ying, terimalah lamarannya. Iya, terimalah lamarannya. Paman, saya mau. Jadi, semuanya sudah diputuskan. Setelah menikah, kita akan pergi ke negara M bersama-sama. Betul, dengan begitu saya tidak perlu khawatir. Cucu mantu saya akan dibawa kabur. Aduh, saya tidak akan kabur. Biarkan Sakura menikah di sini. Boleh saja. Tapi saya punya satu permintaan lagi. Permintaan apa? Saat kita kembali ke keluarga Gong, kalian perlu mengadakan upacara pernikahan lagi. Asalkan Ying Ying mau saja. Saya mau. Kalau kamu berani menyakitinya, saya tidak keberatan membuat orang terkaya di dunia menghilang. Saya tidak akan memberimu kesempatan itu. Pada saat ini, kedua mempelai yang bahagia dan manis telah tiba di atas panggung. Selanjutnya, kedua mempelai tataplah mata satu sama lain. Kedua mempelai, baik dalam sakit maupun sehat, hujan maupun cerah, kalian akan selalu bersama untuk selamanya. Apakah kalian bersedia? Saya juga bersedia. Baiklah, selanjutnya mari kita minta pengiring pengantin untuk membawa cincin pernikahan kalian. Silakan kedua mempelai untuk memasangkan di jari manis tangan kiri pasangan masing-masing. Memakai cincin pernikahan berarti jari manis tidak lagi tak bernama. Maka saat ini pengantin pria, kamu bisa mencium pengantin wanitamu sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka.